teman-teman pasti pernah dengar dong kalau Elon Musk diputusin sama pacarnya gara-gara Elon Musk tinggal di rumah petakan dekat SpaceX ya. Dan Elon tuh emang gila banget kali ya. Semua hartanya itu dijual katanya untuk bisa pergi ke Mars. Dan kalau kita lihat temennya yang lain ya, Steve Jobs ya almarhum itu juga kan aneh ya. Rumahnya dia itu kosong, cuman ada satu sofa sama standing lamp satu gitu. Jadi kalau kita ngeliat kayak inovator yang hebat itu kok aneh-aneh semua gitu ya. Itu kenapa ya gitu, dan jangan-jangan anehnya itu justru yang ngebuat dia jadi inovator hebat kali. Nah, ini pertanyaan yang muter-muter di kepala saya, dan saya yakin teman-teman juga gitu. Makanya kali ini kita mengundang sahabat saya Mbak Ana, Analisa Widianingrum. Beliau adalah psikolog dan juga direktur dan founder dari APDC, Analisa Personal Development Center. Betul ya? Alhamdulillah, terima kasih Mas Indra. Ini aku satu kehormatan loh bisa datang di YouTube channelnya Mas Indra yang luar biasa, studionya baru pertama masih kali fresh nih. Ya, baunya juga terasa ya. Dan kita akan ngebahas karakteristik para inovator. Yes. Ngupas habis apa sih yang ngebuat mereka jadi hebat, dan tentu saja ujungnya kita berharap kita nih bisa belajar jadi inovator juga kayak mereka. Baik betul ketika teman-teman jadi karyawan di perusahaan, maupun ketika teman-teman jadi pengusaha atau jadi startup. Karena ini kayaknya modal nih, kalau hari gini kita nggak inovasi kan selesai ya. Betul banget. Great. Saya ingin mulai dengan ngomongin Elon Musk dulu nih, ya yang lagi rame tadi. Memilih meninggalkan kekayaan bahkan percintaan demi sebuah inovasi yang ada di dalam pikiran Elon Musk. Aku penasaran. Nah, itu dia kan. Memang nanti ujungnya begini nih teman-teman. Emang harus gitu ya jadi inovator ya? Itu kita akan jawab belakangan gitu ya. Apakah harus seliar itu, segila itu ya, ninggalkan duniawi untuk sebuah gagasan besarnya dia. Tapi sebelum sampai ke sana gitu, aku pengen dapetin mengetahui lah pandangannya Mbak Ana tentang Elon Musk ini ya. Jadi perilakunya dia yang kadang-kadang eratik ya istilahnya ya gitu. Kemudian juga keputusan-keputusan yang dia buat sampai pada berujung yang tadi kita bahas tadi ya, dia jual hartanya dan sebagainya gitu. Kalau dari sudut pandang psikologi itu gimana ngejelasinnya, Mbak? Iya, nah ini sebelum dari sudut pandang psikologi nih Mas Indra, aku sempat riset juga nih. Elon Musk ini diwawancara oleh beberapa wartawan di Amerika, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tuh kayak merasa di tengah kekayaan dia, ya iyalah orang paling kaya di dunia. Nomor 3 ya sekarang kalau nggak salah. Dia merasa bahwa sebenarnya dia tuh sedang mencari kebahagiaan yang dia belum menemukan itu. Gitu. Nah, ini menarik ya. Salah satu karakteristik inovator yang mungkin bisa ditemukan adalah nggak pernah merasa puas gitu. Itu benar nggak sih? Nah, ini saya tulisan enable innovation ini ya. Tapi saya pengennya inovasinya, saya juga inovator nih Mbak. Tapi saya pengennya inovator yang bahagia. Nah nanti kita bahas ke situ ya. Jadi jangan skip videonya. Butuh ilmu psikologi. Oke. Lanjut. Elon Musk yang mencari kebahagiaan. Iya, gitu. Karena konon katanya di wawancara Elon Musk tersebut gitu ya oleh beberapa jurnalis di New York Times, dia bilang dia tuh kerja 120 jam seminggu. Wow. Gitu. Jadi kalau kita lihat, wah enaknya jadi Elon Musk gitu. Kita lihat dulu nih 120 jam seminggu. Jadi kalau sekarang ada yang udah baper, bos gue lembur nih, kapan gue kayaknya gitu ya. Nah ini coba lihat dulu gitu. Nah kemudian yang kedua, dia juga merasa bahwa sebenarnya dia sebagai inovator, sebagai Elon Musk gitu kan, dia mengaku mengalami atau menderita Asperger nih Mas. Asperger Syndrome Disorder ini kalau di psikologi, ini aku belum nggak bisa judgement karena aku nggak pegang kasus beliau gitu kan. Sebagai psikolog, aku cuma membaca riset bahwa Asperger ini salah satu gangguan interaksi sosial sebenarnya. Jadi dia punya permasalahan interaksi sosial. Nah, di 120 jam seminggu, 1 minggu tuh berapa jam sih? Sehingga kebutuhan dasar manusia sebenarnya adalah ketika dia menemukan sesuatu yang dia butuhkan, kebutuhan dasarnya, harusnya kan dia belong to sesuatu kepada manusia lain. Nah, ini yang mungkin Elon Musk skip gitu. Sehingga dia akhirnya menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang sifatnya bukan manusia lain. Sehingga disitulah dia mencari kebahagiaan yang sampai ke Mars tadi. Bahkan pacarnya sendiri pun dianggap bukan sumber kebahagiaan dia gitu. Maka dari itu mungkin bisa jadi ini salah satu faktor dari Asperger Syndrome tadi. Yang dia kesulitan punya interaksi sosial dengan manusia yang lain. Makanya mungkin kalau kita lihat Asperger ini juga, walaupun dia punya kesulitan interaksi sosial, tapi biasanya dia punya
pemikiran yang out of the box Asperger ini. Kayak autis nih, dia kan pasti punya satu spektrum yang memang dia menjadi kelebihan dia gitu Mas Indra. Nah, Elon Musk ini salah satunya adalah ya tadi, dia bisa melakukan sesuatu yang kita nggak pernah pikirin dan dia menjadi seorang inovator yang sekarang mengubah dunia gitu. Nah, itu tuh menarik tuh ya, Asperger tadi itu ya. Karena kalau kita lihat kayaknya kok inovator-inovator yang jadi legend itu kayaknya hampir selalu ya? Saya kalau baca biodatanya ya itu punya isu tentang social interactions dengan orang lain. Steve Jobs juga gitu ya. Everybody knows tentang Steve Jobs tuh ya. Banyak orang yang nggak suka sama dia lah gitu. Tapi and yet kita gunakan produknya dia dan mencintai produknya dia dan mencintai dia juga sebagai orang yang mengubah dunia juga gitu ya. Terus kalau ngomongin Elon Musk, kan perusahaannya namanya Tesla. Itu terinspirasi dari Nikola Tesla. Nikola Tesla itu kan inovator yang luar biasa kan. Dia juga punya isu yang sama. Interaksi sosialnya juga jelek banget gitu. Jadi kok kayak ada satu pola gitu ya. Jadi if you want to change the world, kalau kamu ingin mengubah dunia dengan inovasimu, maka harga yang harus kamu bayar adalah interaksi sosial gitu. Kalau orang main gaduologi kan jadinya kan seolah-olah gitu kan. Dan takutnya akhirnya jadi teman-teman jadi, gue nggak mau dia jadi inovator deh gitu ya. Gue pengen jadi orang biasa aja. Nah, tolong diluruskan pandangan ini. Is that so? Nah, nambahin lagi sebelum Mbak jawab. Tadi Mbak nyebut kata autisme gitu. Kalau itu aku juga dari dulu tuh suka berpikir inovator tuh hampir semuanya autis. Karena kalau nggak autis agak susah jadi inovator. Autisme yang aku pahami ya Mbak ya. Mbak tolong diluruskan ya sebagai psikolog ya. Kan salah satu cirinya dia punya dunianya sendiri. Interaksi. Steve Jobs tuh kan terkenal dengan apa istilahnya tuh reality distortion field. Jadi dia punya cara berpikir, cara komunikasi yang bisa ngebuat kayak dia bending reality gitu. Orang yang tadinya nggak yakin jadi yakin dan sebagainya. Itu tuh aku lihat sebagai kayak I think hustler kayak Steve Jobs dan mungkin juga Elon. Kan nggak mungkin juga Elon bisa meyakinkan sekian banyak investor untuk taruh uangnya ke dalam sebuah project pergi ke Mars gitu yang kapan perginya nggak tahu, untuk apa juga nggak jelas kan, itu doesn't make sense gitu kan. Nah, itu Mbak. Jadi tolong didudukkan dengan benar. Apakah memang inovator itu punya isu tentang social interactions, di saat yang sama juga punya dunianya sendiri, layaknya seorang yang autis tadi. Dan apakah itu kayak harga yang harus dibayar? Atau is there any other alternative sebenarnya ya? Kalau aku mau jadi inovator, tapi aku nggak ingin dapetin itu semua gitu, itu mungkin nggak? Tolong dibantu. Aku rasa itu kebetulan banget tokoh-tokoh inovator dunia itu memiliki isu tersebut gitu ya Mas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat masih banyak juga para inovator yang mereka bahagia dan tidak memiliki isu yang serupa gitu. Nah kalau kita lihat nih, inovator itu biasanya dia kreatif dan punya inovasi. Kreativitas ini harfiahnya adalah cara kerja otak manusia dan inovasi adalah produk dari kerja otak tersebut. Seorang psikolog Barbara Carr dia mengatakan 22% pengaruh kreativitas dan inovasi itu adalah genetik. Itu 22%. Berarti kan itu bukan sesuatu yang sifatnya fix ya. Berarti masih ada proses yang bisa kita develop. Nah, artinya ketika kita menyadari bahwa oh aku tuh kayaknya punya masalah interaksi nih sosial. Itu kalau kita memiliki awareness yang baik, maka itu sama kayak tadi, wah aku tuh pengen jadi inovator, tapi secara genetik aku nggak punya kreativitas dan inovasi. Kalau dicari nih keluargaku tuh semuanya pegawai negeri misalnya, aku nggak ada nih para kreator dan inovator, aku pengen jadi inovator kreator, gimana caranya? Berarti artinya bagaimana yang kita butuh tumbuhkan adalah sadari gitu ya, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita sebagai individu gitu kan. Lalu kemudian kita punya satu mindset yang selalu bertumbuh itu Mas, yang kita sebut growth mindset tadi gitu. Karena kalau enggak, kita ada di dalam zona yang mungkin membuat kita tuh ngerasa udah apa ya, terpenjara dengan pikiran kita sendiri. Khawatirnya self diagnose juga. Wah, ini inovator tuh kan semuanya kaku bener kayak kanebo kering nih, nggak bisa berinteraksi. Jatuhnya akhirnya kayak kita yang menutup diri gitu. Jadi akhirnya asik sama dunianya. Justru dengan tayangan Mas Indra ini, harapanku adalah kita jadi lebih aware bahwa interaksi juga sekarang dibutuhkan loh. Misalnya kalau kita lihat Elon Musk sukses, tapi ketika dia sampai melakukan hal ekstrim dan ditinggalkan oleh pacarnya, something wrong happen ya. Sampai dia bilang nggak bahagia, dia menangis secara psikologis walaupun dia kaya karena dia kerja 120 jam. Artinya
kita mau milih yang mana nih gitu. Kalau Mas Indra bilang mau jadi inovator yang bahagia, maka tingkatkan kesadaran kita terhadap isu-isu yang membuat kita jadi harus hati-hati, lalu kemudian kita isi itu dengan sesuatu yang mungkin kita pikir nggak bisa, tapi ternyata kita bisa kok, cuma belum aja kita lakukan. Nah, itu sih menurut aku. Wow, ini dalam nih bahasanya nih kali ini. Oke, so kesimpulannya adalah kita nggak harus jadi seperti Elon Musk yang Asperger tadi, atau Steve Jobs yang autistik tadi, untuk menjadi seorang inovator hebat. Karena pertama adalah kalau secara genetiknya hanya 22% tadi. Iya, itu penelitian seorang psikolog ya, Barbara Carr, dia bilang, saya juga mempertanyakan, inovator tuh sebenarnya bisa terlahir atau bisa dibentuk gitu. Ternyata hanya 22%. Artinya kita yang sekarang merasa kayaknya nggak punya kreativitas dan inovasi, itu bisa kita latih kok. Karena cara kerja otak kan. Iya. 78% itu masih ada di tangan kita ya, bukan sesuatu yang given sejak lahir. Iya, benar banget. Nah, kaitannya sama itu, Mbak. Supaya saya nanti bisa jadi inovator hebat, tapi tidak harus mendapatkan Asperger atau autistik tadi gitu ya, itu gimana caranya? Ya, pertama yang kita sering dengar ada Johari Window ya Mas ya, itu udah terkenal banget lah di psikologi populer, teman-teman mungkin yang awam pun tahu. Ada jendela yang kita harus lihat tentang diri kita yang orang lain tahu dan orang lain nggak tahu, diri kita tahu, orang lain nggak tahu. Jadi artinya tingkatkan internal dan external awareness kita. Maka yang perlu dibutuhkan adalah berkontemplasi dengan diri dan bertanya kepada orang yang ada di dalam significant others kita. Misalnya nih, ketika kita menghasilkan satu kreativitas, satu produk inovasi gitu kan. Pasti kan untuk melihat ini produk berhasil atau enggak, Mas Indra harus tanya dong ke orang lain gitu. Dan ini sama kayak ketika kita bertanya tentang bagaimana interaksi kita sebagai manusia kepada manusia yang lain gitu kan. Nah, pada saat kita punya awareness yang baik terhadap interaksi tersebut, itu menjadi satu PR untuk kita keluar dari zona itu untuk belajar gitu. Karena selama ini yang menjebak pikiran kita adalah ketakutan kita sendiri, Mas, terhadap wah ini kayaknya aku tuh nggak bisa nih bergaul sama orang banyak karena duniaku adalah dunia yang berbeda sama mereka gitu. Ini yang saya melihat banyak juga inovator, nggak cuma di startup ya, tapi misalnya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan sekarang lagi banyak yang memberikan wadah untuk para inovator gitu. Kenapa nggak semuanya mau masuk di dalam wadah itu? Karena ada yang sudah terjebak pikiran bahwa, enggak Mbak, saya tuh kayaknya nggak bakat deh Mbak, saya kayaknya nggak bagus tuh buat jadi inovator, atau saya terlalu self-centered nih, saya nggak bisa berinteraksi sama orang lain gitu. Jadi yang butuh kita lakukan adalah untuk keluar dari zona yang kita pikir kita sudah baik, untuk belajar sesuatu dan untuk selalu bertumbuh setiap hari gitu. Itu yang kita butuhkan. Kadang-kadang tuh ada spektrum gitu Mbak ya, di mana ini orang yang super sangat populer. Artinya dia sangat memahami orang lain, dia tahu cara buat orang lain jadi seneng, sehingga orang lain jadi seneng sama dia, dan dari situlah dia dapat popularitasnya. Gitu kan. Di satu sisi ini orang yang lebih menyendiri ya, sangat inward looking, dan nggak terlalu banyak teman, dan itu memaksa dia, akhirnya dia membangun sebuah dunia sendiri di kepalanya, yang lebih pada autistik tadi lah, ya gitu ya. Tapi dari eksplorasi internalnya dia itu, dia justru menemukan hal-hal yang orang lain tuh nggak bisa lihat. Karena ketika kita sibuk di luar ketemu sama orang lain ya, yang kita lihat ya orang-orang itu, ya yang kita dengar adalah ide, pandangan orang-orang itu. Dan seringkali kita perlu diterima dong oleh lingkungan, dan otomatis kita ada conformity ya. Kita mencoba untuk berperilaku, berpikir, berkata yang itu akan diterima sama orang lain. Akhirnya kita jadi produk masyarakat di mana kita berada. Yang cara berpikir, bertindaknya yang 11-12 dengan masyarakat yang ada di situ. Sementara kan inovator, by nature, itu kan dia harus melahirkan sesuatu yang berbeda, yang baru. Kalau dia hanya melakukan hal yang sama seperti yang lain, nggak usah nyebut diri lo inovator. Lo mah follower namanya gitu. Nah, maka ya, jangan-jangan justru menyendiri itu. Itu adalah pintu masuk untuk mereka bisa mengeksplorasi hal-hal yang beyond ordinary. Ide-ide itu ya. Either ideas atau bahkan mungkin mengulik sebelum idea, mengulik problem. Apa sih sebenarnya problem yang layak untuk aku selesaikan? Ketika aku sibuk bergaul,
Ya, ini bukannya saya membela diri sebagai orang introvert ya. Ketika kita sibuk bergaul, kita sibuk membuat kita diterima, menyenangkan orang lain, dan akhirnya kita hidup dengan cara norma yang ada di lingkungan itu ya. Dan ketika kita sendiri dengan imajinasi kita, kan imajinasi itu kan tidak ada batasan, Mbak. Betul. Nggak ada benar dan salahnya juga gitu. Maka bisa menabrak norma-norma, menabrak apa yang biasa gitu. Ya kenapa kita harus sekedar mimpi ke bulan, kenapa nggak ke Mars gitu? Kenapa pesawat ulang-alik itu roketnya habis pakai buang, kenapa nggak di-reuse aja gitu? Aku yakin itu ide nggak muncul ketika Elon Musk gaul sama rocket science yang sudah ada, karena itu bukan normanya. Orang-orang ya yang namanya roket itu ya sekali pakai loh, gitu kira-kira temennya kan ngomong gitu, karena itu adalah sesuatu yang diterima. Both scientifically pada saat itu ataupun juga obrolan diskusi antar saintis. Termasuk misalnya gini, yang saya suka ngejoke tapi mudah-mudahan ada ilmunya. Adalah gini, kalau zaman dulu nih sebelum ada Gojek, terus saya gitu, misalnya saya ngomong sama teman gitu, gila men, gue lagi cari ojek nggak ketemu-temu nih. Asik banget ya kalau ojek itu bisa datang sendiri ke rumah gue. Dan gue udah tahu, karena gue lagi cekat nih duit gue nih, gue tahu gue mau pergi ke rumah teman gue di sana berapa harganya gitu. Jadinya gue nggak deg-degan dulu gitu. Asik banget ya. Udah gitu lebih asik lagi kalau seandainya gue tahu tuh tukang ojeknya itu direkomendasikan apa enggak. Teman saya di sebelah saya bilang, lu ngimpi kali Indra, ya lu gila, kagak ada namanya ojek itu, lu kudu datang ke pangkalan. Mana ada tukang ojek yang tulis nih, gue highly recommended, kagak ada. Dan ternyata ya. Exactly. Dan ternyata ada. Ya. So, ketika justru kita menjauh untuk sesaat dari society, dari masyarakat, yang memang menerima dunia itu ya begini. Kalau aku diterima tuh begini, namanya sains tuh begini, gitu. Menjauh sesaat dan mencoba untuk mempertanyakan segalanya bahkan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa nggak begini? Kenapa gitu? Nah itu kan kalau menurut aku tuh salah satu karakteristiknya si inovator. Kita kan ngomongin itu nih ya. Adalah dia selalu define reality yang ada di sekitarnya. Dan itu sangat susah dilakukan ketika dia among friends, masyarakat yang punya ekspektasi terhadap dia gitu. Makanya kan kalau katanya Steve Jobs kan only the crazy ones yang akhirnya akan mengubah dunia kan gitu. 120 jam itu ya yang dia gunakan gitu kan. Saya nggak tahu kalau 120 jam itu mungkin isu yang lain ya, mungkin isu yang lain ya tentang hard working too much dan sebagainya. Aku juga nggak setuju dengan itu. I'm working hard, aku kerja keras sekarang Mbak ya. Jadi gue selalu bilang sama teman-teman gue selama pandemi itu dari habis subuh tuh at least 5:30 gue udah kerja sampai menjelang jam 10. Jam 10 itu jam tidurku. And I do that almost every day, including weekends. Di momen tertentu, aku memang udah dedicate ini waktu untuk anakku, waktu untuk keluargaku. Tapi ketika itu aku udah lakukan itu kewajibannya, aku going back to work. So I'm also a hard worker, tapi aku nggak kayak Elon. Tapi aku sebelum ngomongin hard working itu Mbak, aku balik lagi ke apa sih yang gimana sih seorang inovator akhirnya bisa jadi inovator hebat? Balik ke the original question Mbak. Kalau tadi Mbak kan perbanyak ruang terbuka kalau dalam Johari Window, ya. Aku melihatnya, ya kalau mau begitu dia harus banyak gaul dong. Dia harus sangat terbuka sama orang lain, terbuka dengan pikiran orang lain, dan menjadi bagian dari society, jadi citizen yang baik di society gitu. Tapi ada risiko di situ, bahwa pikirannya akan terkungkung dengan batasan-batasan yang society sudah tetapkan. Sementara kalau dia menyendiri, dia bermain hanya dengan imajinasinya, tidak ada batasan itu. Dan dia bisa mempertanyakan segalanya. Maka orang, lo gila lo gitu. Kan kalau kisah-kisah inovator kan selalu dibilang orang gila kan. Which is I think quite true. Kenapa gila? Gila itu by definition menurut saya adalah ketika lo berbeda dengan apa yang society itu nilai sebagai baik. Tapi sebenarnya inovator ini butuh eksekutor juga kan Mas? Karena nggak semua orang punya inovasi, dia bisa mengeksekusi. Exactly. Sehingga pada saat dia terkungkung dengan ide-ide dia gitu ya, bagaimana dia bisa mengeksekusi itu kan akan sangat dipengaruhi oleh bagian dia berinteraksi gitu. Jadi artinya perlu dia tetap butuh orang gitu. Dan kalau kita lihat kayak Steve Jobs, dia nggak sendirian dong sampai sebesar itu. Dia punya, kalau ingat dimensi kepribadian, kita perlu dong untuk bisa melihat karakteristik kepribadian kita nih. Kita nih open, kita orang yang terbuka nggak sih, atau kita orang yang apanya nih yang rendah dan mana yang tinggi gitu. Jadi kayaknya aku rasa nggak ada yang salah dengan kita di TED Study. Hanya kita perlu aware bagian mana yang memang nggak ada di dalam karakteristik pribadian kita, supaya kita
nggak mempertanyakan kebahagiaan tadi, Mas. Jadi kita bisa menerima, ya udah, aku memang nggak perlu untuk bisa diterima oleh among people yang ada di sini gitu kan, supaya ide-ide tetap berkembang, tapi disadari, karena kalau nggak disadari jatuhnya kita jadi kayak ngerasa mempertanyakan gitu, ini benar nggak sih aku kayak gini? Jadi akhirnya idenya keluar, inovasinya keluar, tapi secara psikologis ada sesuatu yang dia pertanyakan gitu, dan itu jadi tidak memaksimalkan potensi dia untuk bisa mengeluarkan inovasi. Setuju nggak Mas Indra? Iya, I think that's itu jawabannya dari situ, Mbak. Jadi ada balance. Kita kan selalu begitu ya. Kita selalu bermain dalam dua pendulum yang bergerak itu kanan kiri. Kita selalu ada dalam situasi yin and yang gitu ya. Ekstrim kanan yang sangat yang sangat introverted misalnya gitu ya, tadi yang mengunci diri dengan imajinasinya, atau yang terlalu sangat populer sehingga akhirnya dia tenggelam di tengah kerumunan masyarakat gitu. So artinya kalau kita mau jadi inovator yang bahagia tadi, itu kan konsepnya ya, inovator banyak bahagia. Tapi inovator yang bahagia, inovator bahagia kaya masuk surga. Bulan suci Ramadan ya. Gini, so ada waktu yang kita harus main di kiri. That maybe untuk waktu-waktu ini kamu kunci diri kamu dulu aja di ruangan kamu, and that's okay. Yeah, that's okay. Ya, kamu ngomong dengan significant others-nya, misalnya dengan istri atau dengan orang tua, kalau misalnya belum berkeluarga. Misalnya, Bun, ayah nih lagi mau bertapa dulu nih. Mas Indra sering kayak gini. Aku tahu ya, Mas Indra sering kayak gini. Soalnya aku juga sering kayak gini. Oh gitu ya? Saya di rumah tuh, kalau saya mau cari rumah tuh wajib ada satu ruangan sendiri tuh. Itu orang bilang tuh singgasananya Mas Indra katanya gitu. Dan aku bisa dari situ tuh ya. Dan istriku udah kenal aku gitu pada akhirnya. Jadi ketika nih Mas Indra lagi bertapa, ini ayah lagi bertapa, udah jangan gangguin ya, karena ditarikin aja main sama dia. Kalau orang awam pasti lihatnya inovator itu ke-BM-annya banyak banget gitu ya. Apa tuh BM? Banyak maunya. Karena aku ngerasa juga gitu Mas, kayak tiap hari mungkin karena entrepreneur juga gitu ya. Aku walaupun seorang profesional psikolog, tapi aku juga berdirikan APDC ini sekitar umurku waktu itu 26 tahun. Jadi kayak 7 tahun yang lalu, itu sampai sekarang kalau ditanya, enak ya punya usaha sendiri gitu. Oh jangan salah, tiap hari tuh 24 jam mikir, aku mau bikin apa ya, aku mau bikin apa. Maksudnya gitu juga kan? Di ruang gua itu. Iya, di ruang pertapaan itu. Iya. Nah, so harus ada momen itu, karena disitulah momen-momen. Setiap orang beda waktunya, ada yang suka pagi, ada yang suka tengah malam, itu silakanlah cari momennya. Tapi you have to be alone. Setuju. So that you can question everything. Karena inovator itu kan questioning everything. Kenapa kerja harus begini? Kenapa belajar harus begini? Gitu. Misalnya, kenapa kok namanya biro psikologi harus begini? Gitu. Kenapa kalau kan gitu kan? Karena kita sebagai inovator itu, kalau menurut aku karakteristik yang menonjol ya, kembali ke karakteristik, dia selalu berpikir di mana ada masalah, disitulah ada peluang dia menemukan sebuah inovasinya. Karena menurut dia difficulties are new opportunities untuk dia jadikan sebagai satu gagasan baru, benar nggak sih? Iya, benar banget. Jadi artinya ya optimisme itu selalu ada. Kesannya banyak mau, kesannya kayak nggak habis-habis energinya. Padahal sebenarnya inovator ini adalah orang-orang yang selalu menjadi problem solver ketika ada orang lain yang complaining terhadap sesuatu. Nah, itu nyambung dengan yang tadi aku bahas tentang balance tadi. So, tadi kamu baru ngomong di aspek yang menyendirinya tuh, questioning everything. Itu ya. Tapi kalau kita cuma ada di gua itu saja atau di pertapan itu saja dan kita detach dari society, sebenarnya inovasi kita tuh bisa jadi nggak punya value. Setuju. Kenapa? Karena lu mau inovasi untuk apa sih ujungnya? Dan berhenti nggak sih di ide bukan eksekusi? Exactly, oke. Nah, dua itu. Ide itu nanti ada ide di depan, kemudian eksekusi di belakang. Sekarang ngomongin ide dulu aja, misalnya. Bisa jadi dia, wah liar berpikir gini, dan akhirnya menciptakan sebuah invention. Aku nggak nyebut itu sebagai innovation. Invention. Baru penciptaan sesuatu. Yang, wah keren banget, tapi orang nggak ada yang beli. Ya, masyarakat nggak adopsi. Nah, itu adalah sesuatu yang lahir ketika si inovator ini cuma ngunci diri. Dia dites dengan society. Yang dia ciptakan adalah sesuatu yang menurut dia keren, menurut dia bagus, hasil pertapaannya dia. Tapi masyarakat nggak butuh. Nggak menyelesaikan masalah apa-apa di masyarakat. Nah, maka seorang inovator yang baik dan mudah-mudahan bahagia nanti, dia harus bermain juga, dia swinging pendulumnya dari yang ke kiri kemudian ke kanan. Yaitu dia harus ke society. Karena ultimately, inovasi itu adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di society. Dengan cara-cara yang baru, yang berbeda. Yang itu menghasilkan lompatan nilai bagi masyarakat yang menggunakannya. Dan gimana caranya dia bisa menemukan masalah itu? Kan dia kan problem solver kan? Masalahnya siapa sih?
masalahnya dia atau masalahnya society? Kan masalahnya society yang kita membuat. Dan itu menjadi satu poin yang menarik ya. Kenapa banyak inovator, tapi nggak semua inovator itu bisa sukses? Karena sebenarnya yang menentukan adalah value dia tadi. Kalau dia menemukan sebuah invention tadi, tapi nggak punya value yang apa yang dunia butuhkan tadi, Mas Indra sampein, ya akhirnya itu hanya berhenti dan bisa gila loh, Mas. Iya. Ibaratnya tuh bisa stres loh. Ketika ide-ide dia mikir terus, tapi dia terkungkung di tes dengan dunia dia, dan akhirnya dia nggak mencoba melihat, buka jendela itu dan melihat, ini yang aku pikirin ini tuh dunia butuh nggak sih? Exactly. Terus kira-kira aku bisa ngerjain nggak? Iya. Aku bisa dibayar nggak? Iya. Realistis dong, gitu kan? Iya. Karena kalau kita terlalu idealisme dengan ide-ide yang tadi ditemukan, aku setuju Mas Indra bilang tadi, berhenti di invention tadi, nggak sampai ke eksekusi. Nggak sampai ke innovation yang akhirnya diadopsi oleh masyarakat. Setuju. Ya. Nah itu maka pendulumnya itu. Ya. Baru awal loh ini. Kita harus buat mungkin 5 episode untuk ngomongin ini. Ini aku jadi kayak belajar banget juga dari Mas Indra. Oke, so kan kalau kita sekarang bicara inovasi itu berangkatnya tuh dari empati. Selalu ngomongnya begitu, Mbak. Aku setuju banget, ya, karena kita bisa melihat masalah itu lebih cerdas lagi gitu. Which is artinya apa? Ya, hipotesa bahwa seorang inovator itu ngunci diri di pertapaan itu salah, nggak gugur dong. Ya. Karena empati itu hanya bisa dilakukan ketika aku ketemu sama Mbak, ngobrol begini, betul, aku bisa tahu apa poin-poinnya Mbak, harapannya Mbak, ketakutannya Mbak, dan dari situ aku bisa, aku akan ciptakan sesuatu yang nanti Mbak bisa pakai untuk memudahkan hidupnya Mbak, misalnya kan gitu kan. So having the balance, terlalu ke kanan juga nggak oke kalau menurut aku ya, dan karena akhirnya dia akan menjadi masuk ke dalam kerumunan, terkontaminasi oleh lingkungannya dan menerima dunia apa adanya. Ya emang ojek harus begitu, harus ke pangkalan lah. Lo sultan apa ojek yang mau datang sendiri ke rumah lo gitu kan? Ya. Kan society kita kan makan begitu. Betul. Kita bilang, kenapa sih kok buat laporan gini kok ribet amat sih? Kenapa nggak gini? Teman kita bilang apa? Bro, gue udah 10 tahun kerja di sini. Dari dulu tuh begini. Lu buat laporan Seneko sendiri, emang perusahaan bapak lu apa? Kan gitu kan? Nah, lingkungan kita akhirnya ngebuat kita jadi mediocre akhirnya. Menerima situasi apa adanya. Dan itu berlawanan dari spiritnya inovasi kan? Dan itu yang akhirnya membuat para inovator terjebak dalam zona nyamannya lagi dan gagal jadi inovator, Mas. Karena untuk bisa... Awalnya pengen jadi inovator, tapi kejebak dan nggak mewujud jadi inovator. Iya, karena untuk bisa beranjak dari zona yang tadinya dia mungkin tadi ya 10 tahun yang lalu udah kayak gini gitu. Ketika dia berusaha untuk menciptakan sesuatu, biasanya di situ akan muncul area-area ketakutan. Mungkin tadi jadi nggak pede, atau mungkin tadi ada yang bilang dari dulu udah kayak gini kok gitu. Akhirnya ya udah berhenti. Nah, kalau kita berhasil keluar dari ketakutan itu, ya tadi di TEDx tadi misalnya dengan berani untuk belajar skill baru yang mungkin mencoba untuk kontemplasi dulu, nggak terkontaminasi sama dunia luar. Akhirnya dengan skill baru itu dia percaya diri dong, dan menemukan lagi aspirasinya, ini aku tuh menemukan ini untuk dunia yang membutuhkan ini, sehingga inilah value-ku sebagai individu dan manusia seutuhnya. Itu yang aku rasa bisa membuat inovator jadi bahagia, Mas. Dalam banget. Ini kayak Ramadan ini kayak jadi. Ngomongin semangat Ramadan, ngomongin itu ya. Tadi kan kita lagi ngomongin nih tentang karakteristik inovator yang kesimpulan ujungnya itu ada pendulum tadi itu ya. Jadi sometimes kita harus main sebagai seorang yang merenung sendiri pertapaan, tapi di saat yang sama kita harus punya empati ke masyarakat. Karena dengan begitulah kemudian akan lahir sebuah solusi yang benar-benar menyelesaikan real problem di masyarakat yang itu value-nya tinggi bagi masyarakat. Balik lagi ke Elon, ke Steve Jobs, yang mana ya Elon yang kayak gitulah, ya kerjanya sampai 120 jam gitu, yang kalau Mbak tadi kan mensinyalir itu sebenarnya cara dia nutupin sesuatu yang dia cari dan dia nggak ketemu. Mungkin ya, itu. Mungkin ya kan. Atau saking cintanya dia dengan apa yang dia kerjakan ya, awareness dia kurang. Nah, selain empati menurut aku awareness juga penting, Mas. Jadi bagaimana seorang inovator itu ketika dia tidak terjebak pada hidupnya dan tadi zona yang membuat dia ditet sama dunia luar, selain empati adalah awareness dulu sebelum kita empati. Karena kita nggak bisa menaruh empati kita kalau kita nggak aware dengan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Jadi awareness itu adalah self-awareness itu satu poin starting point yang baru bisa kita lakukan untuk menggunakan empati kita. Setuju nggak sih? Gimana kita bisa empati kalau kita nggak tahu apa yang kita rasakan? Jadi aware-nya tuh akan diri kita sendiri, Akan diri kita sendiri, yang akhirnya kita mencoba untuk aware sama orang lain gitu. Oke, jadi sebelum Anda bisa empati, artinya memahami perasaan orang lain, kita harus aware pada diri kita sendiri dulu. Oke, ini perlu dieksplorasi ini. Karena kayaknya itu missing link-nya tuh. Yang ngebuat kenapa kok si Elon jadi begitu, Steve jadi gitu. Nah, itu gimana tuh? Mas Indra sempat dengar Goldman
teori tentang emotional quotient yang terkenal banget kan sebenarnya ada 4 poin. Awareness, self-awareness, kemudian ada self-regulation, jadi pada saat kita aware dengan perasaan kita. Misalnya contoh nih ya, ketika kita lagi merasa tidak nyaman, terus yang membedakan manusia itu dewasa dan tidak adalah ketika dia bisa meregulasi ketidaknyamanan perasaan dia. Misalnya nih, Mas Indra, kalau kita lihat para inovator di corporate nih, dia nggak nyaman ketika idenya ditolak, kecewa, patah hati gitu kan. Tapi kan kita harus regulate ide kita ditolak dong. Sebagai inovator kita nggak bisa ngerasa ide kita tuh harus diterima. Somehow ide kita ditolak, somehow itu nggak works, somehow itu juga nggak menyelesaikan masalah. Akhirnya kalau inovator itu punya kegigihan, punya empati, dia akan mencoba ide baru. Nah, jadi sebelum empati ternyata ada satu lagi, self-regulation tadi. Memanage emosi dia. Ketika dia sadar, dia regulasi, lalu kemudian dia bisa melakukan empati tadi, dan harapannya kalau kata Goleman, yang terakhir adalah social skill. Itu kecerdasan emosi yang selama ini bagian paling penting pada saat kita menjadi individu gitu. Karena selama ini kalau intelektual aja gitu ya Mas ya, mungkin kita nggak punya social skill yang baik, kita nggak punya empati yang baik, apa jadinya? Kita akan terjebak pada kepintaran kita yang tidak bermanfaat untuk lingkungan gitu. Jadi itu yang aku rasa butuh diasah oleh para inovator hari ini. Nice. Dan aku tuh setuju banget, karena kalau kita mau jadi inovator nih teman-teman, tuh siap-siap ya, hidupnya rada susah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena seringkali inovator itu kan nggak playing by the rules dari society, Mbak. Kalau dia selalu ngikutin rules and society, ya dia nggak innovating. Betul. Karena inovasi itu by nature aja dia harus beda kan. Benar gitu, harus baru kan gitu. Dan pasti akan ada penolakan. Pasti. Gitu. Dan beda itu nggak enak loh. Itu kan against nature-nya kita yang selalu ingin diterima. Iya, belong tuh terhadap ya orang lain. Iya, gitu, iya. kan, Jadi ketika kita beda itu udah nggak nyaman gitu. Apalagi kemudian kita mulai dinyek gitu ya. Dan nyinyir. Nyinyir tuh kayaknya itu sarapannya seorang inovator tuh nyinyir. Jadi santai aja dinyinyir gitu ya. Maka self-regulate tadi itu menjadi penting supaya dia bisa terus menjaga emosinya dia. Nggak apa-apa deh gitu. Emang gue nggak menyalahkan mereka. Betul. Bisa karena jadi kita nggak fit aja. Iya, gitu. kita nggak fit aja. Memang mereka punya cara pandang sendiri. Setuju. Dan aku punya cara pandang sendiri. Dan itu bukan berarti kita harus tabrakan loh. It's just different way of thinking, seeing things. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga kan gitu. Itu kan regulating diri ya. Sehingga dia tetap bisa nyaman walaupun dinyinyir, walaupun dia harus berbeda dengan orang lain. Dan di saat yang sama dia nggak nyalain orang lain juga. Karena dia empati. Karena dari situ ada dapat. Oke, ada something yang missing gitu menurut aku sih Mbak. Ya, yang aku nggak mau sampai nanti aku ini kan ngajak semua orang tuh jadi inovator nih gitu. Tapi aku nggak mau baik diriku atau teman-temanku yang aku ajak akhirnya terjerumus menjadi kayak mereka. Ya walaupun mereka mengubah dunia dengan prestasinya, tapi kalau harus menjalani kehidupan dengan kehampaan tadi, dengan itu kan, aduh, nggak nikmat dan aku takut dosa nantinya jadinya nyuruh orang ke arah sana. Makanya mumpung ada psikolognya nih yang bisa bantuin kita nih teman-teman. Apa ya missingnya? Apakah gini? Let's say gini, jika seandainya Elon atau Steve Jobs memiliki itu di dalam dirinya atau hatinya atau jiwanya, whatever that is, maka dia akan tetap bisa menemukan kebahagiaan walaupun dia harus kerja keras, walaupun dia harus berbeda dengan yang lain. Itu tuh apa, Mbak? Kalau menurut aku adalah work-life harmony tadi, Mas. Jadi mengharmonisasikan antara working life ya, dimana kita kalau inovator itu kan pekerjaan dia tuh adalah hidup dia. Tapi ternyata kita tuh tadi kalau di Maslow basic need kita adalah sandang pangan papan, and then sebelum aktualisasi itu kita butuh needs to belong to terhadap ya tadi diterima, intimacy dengan keluarga, orang-orang yang penting dalam hidup kita itu kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, apa sih yang mau aku sampaikan tadi, bahwa yang hilang atau yang missing itu adalah harmonisasi antara ketika dia, aku nggak bilang balance ya, karena menurut aku balance itu agak sesuatu yang mitos. Iya, kan kita swinging back and forth aja sebenarnya gitu. By mean balance itu bukan berarti dari tengah kan? Tapi swinging back and forth kan, jadi betul banget. Ada buku aku lupa Dan Cerman siapa ya penulisnya tentang balance on purpose itu yang bagus banget. Jadi kita tuh hidup tuh kayak main bola juggling itu loh Mas, kayak bola gitu kan. Itu kan bolanya tuh bisa jadi kita nggak punya teori pasti, kita lempar berapa kali tapi yang penting nggak jatuh. Nah, sebenarnya hidup itu adalah seperti itu kalau kita mencari harmonisasi. Artinya mensinergikan nilai-nilai kehidupan kita, spiritual kita,
Pasti dong, itu kan jadi guidance kita kan. Dan mempertanyakan gini, misalnya nih ketika aku kerja gitu, tapi ada sesuatu yang hilang, keluarga misalnya, maka dia akan lupa ketika tidak mensinergikannya. Maksudnya gini nih, misalnya Mas Indra kerja nih, oke bentar ya aku harus di dalam gua dulu nih. Tapi kan sebenarnya yang dirimu lakukan adalah dirimu akan bermakna menjadi seorang Indra yang menemukan sesuatu. Dan itu akan membuatmu fulfill, sehingga pada saat dirimu menjadi ayah, menjadi suami, kamu akan fulfill juga kan Mas? Gitu. Nah sama sebaliknya, ketika kamu recharge Sabtu Minggu, Mas Indra recharge bersama keluarga. Kalau kita mengharmonisasikan, oke gue recharge nih 2-3 jam main sama anak, ini salah satu cara energi yang akan aku isi untuk aku nanti menemukan ide baru, inovasi. Jadi somehow satu perlu mengenali fokus tujuan hidup kita yang harus kita balance-kan tadi, yang sebenarnya nggak harus proporsi yang seimbang, tapi harmonis dan terintegrasi gitu semuanya. Pada saat kita melakukan sesuatu yang sifatnya personal dan sifatnya sesuatu yang kita kejar, inovasi tadi gitu. Nah dengan cara itu kita jadi paham, mindful gitu terhadap setiap apa yang kita lakukan gitu Mas Indra. Nah mungkin aku rasa di situ ada ketidakharmonisasian dan nilai-nilai yang mungkin ada yang hilang. Kalau Mas Indra sebagai Muslim misalnya karena ini bulan suci Ramadan, pasti kalau di agama kita kan ya hablum minallah hablum minanas gitu-gitu kan. Kita kerja juga kebahagiaan yang lain harus kita kejar juga. Nah itu mungkin yang belum mereka temukan. Iya itu. Setuju nggak sih? Iya. Aku setuju, completely setuju. Kalau aku pengen mensimplifikasi gitu ya, apa sih yang hilang dari si Elon? Ini ketebak-tebakan kita, ini kan kita ada di analisa namanya. Jadi ini judulnya analisa Indra. Ini judul dari podcast kita itu. Iya, ini kayak jadi ini kalau saya I'm not a psychologist, saya bukan psikolog ya, jadi saya cuma tebak-tebakan aja gitu. Belum tentu benar teman-teman ya, aku disclaimer ya. So this is my opinion. Aku juga belum tentu benar loh ya. Pertama aku completely agree Mbak di sana gitu. Cuman aku mencari gini loh, supaya orang akhirnya bisa kemudian kayak gue harus ngebangun harmonisasi itu gitu. Harmonisasi itu penting bagi gue, gitu. Living in both my worlds of imagination yang itu akan changing the world and at the same time menikmati kebahagiaan. Kan gini, ketika aku bertapa itu aku bahagia loh. Jangan dipikir itu aku kayak kerja keras, ada yang mecut di belakang. Enggak, I'm so happy. Pikiranku kemana-mana membuat itu happy gitu. Tapi ada other types of happiness yang itu tuh lu nggak akan pernah bisa dapat di sini, bro. Yang mungkin ya Elon atau Steve nggak dapetin gitu. Dan gue dapetin gitu. Ya. Nah, menemukan hal itu. Nah, kan bahkan mengatakan bahwa kita harus aware tadi melahirkan kita sadar ketika kita di sini, bahwa lu masih punya satu dunia, satu kehidupan yang itu juga sangat indah dong. Betul. Dan yang kamu butuhkan untuk sebagai energi kamu, bahan bakar kamu untuk supaya kamu bisa meneruskan di sini gitu. And at the same time, supaya kamu punya makna bagi anak-anakmu, bagi istrimu, orang tuamu, kamu juga harus punya karya di sini dong. Tapi gitu. bisa jadi orang significant others aja lah, significant others. Kan gini, misalnya aku selalu ditanya gitu, apa sih yang ngebuat Mas Indra kok mau repot, capek, kerja, ngebuat ini. Jawabanku selalu balik ke anak, Mbak. Jadi gini, warisan terbesar yang aku ingin berikan ke anakku itu jelas bukan harta, tapi keteladanan. Ya, legacy ya. Ya. Legacy itu mungkin agak, ya itu benar, aku suka ngomong gitu juga, tapi itu kadang-kadang it's a bit vague. Karena kita baru tahu legacy kita tuh apa setelah kita meninggal. Nah, aku pengen membuat sesuatu yang sebelum aku meninggal. Keteladanan. Iya, keteladanan. Jadi gini, aku ingin nanti anakku gitu, misalnya dia lagi kesulitan dalam hidupnya. Semua orang pasti pernah kesulitan, entah dia bisnisnya gagal atau di kantor ada masalah. Terus dia lagi stres, dia lagi pusing gitu. Habis itu dia ingat saya gitu. Entah saya masih hidup atau saya udah nggak ada gitu ya. Dulu ayahku pernah ngalamin ini, dan itu lebih berat dibandingkan ini. Tapi ayahku nggak pernah menyerah. Ayahku pernah Dan itu terjadi pada seorang Indrawan juga. Iya. Mungkin itu yang missing di mereka ya. Saya beruntung, saya punya orang tua yang sayang sama saya, yang memberikan kebebasan kepada saya untuk berkarya, nggak pernah menjudge saya ya harus begini begitu gitu. Dan itu memberikan saya kayak ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa gitu. Ketika saya ada di tengah lingkungan keluarga yang seperti itu tuh nikmatnya tuh luar biasa gitu. Dan aku ingin, kayaknya aku nggak bisa hidup deh kalau aku nggak punya itu sebagai bahan bakar yang ngisi diriku gitu ya. Setuju. Jadi
kayak kalau aku harus menukar itu dengan prestasi duniawi sebesar apapun, nggak deh gitu ya. Nggak rela gitu, nggak rela kan gitu kan. Tapi at the same time aku juga tahu bahwa aku nggak boleh jadikan itu alasan untuk aku tidak berkarya. Betul. Justru ya kita kan dipancing ya, kita harus impian harus besar dong gitu. Kita harus jangan merasa cukup nyaman dengan keadaan kita sekarang gitu. Dan kalau misalnya aku akhirnya gini-gini aja, keteladanan apa yang aku kasih ke anak-anakku? Setuju. Jadi aku mikir gini, pokoknya ayah ini, pokoknya insya Allah selama Allah ngasih aku umur, ayah akan fight, ayah akan ciptakan inovasi, ayah ingin mendisrupsi ini. Pendidikan itu salah satu yang saya lagi aiming untuk saya disrupt gitu. Dan it doesn't matter sebenarnya whether in my lifetime, dalam hidup saya akhirnya saya berhasil melakukan itu apa enggak. Because what matters is not the result. What matters is the process. Dan anakku ngelihat itu. Yep. Gitu. Itu yang menurut aku miss di beberapa inovator yang tadi mempertanyakan kebahagiaannya. Nah, tapi ini juga aku pengen sampai juga nih Mas, khawatirnya nih kalau di channel aku kan psikologi banget ya. Banyak yang, ya kan tapi orang tuaku tuh toksik gitu kan Mas. Gitu. Apalagi anak zaman sekarang, aku jadinya overthinking dan butuh healing, apalagi kalau nggak traveling. Aku pengen disclaim dulu bahwa setiap orang tuh punya, mungkin pernah kita bahas juga ya, privilege yang berbeda-beda gitu. Justru itu dijadiin satu bahan bakar bahwa ketika aku nggak punya privilege itu, jangan sampai besok generasi berikutnya anakku merasakan hal yang sama. Karena ada beberapa orang yang dia punya pengalaman tidak nyaman, kemudian dia menjadikan itu sebagai salah satu pola yang dia pelajari untuk membuat sesuatu yang lebih baik untuk generasi berikutnya gitu. Nice, okay. Itu yang aku rasa menjadi satu pola growth mindset tadi. Karena kalau nggak terjebak pada pola yang sama gitu, nggak terputus. Orang tua aku dulu nggak pernah kasih keteladanan. Jadi akhirnya tanpa disadari kita memberikan ketidakteladanan juga terhadap anak kita. Kan jadi itu sebagai satu rantai yang nggak terputus. Dan menjustifikasi semua hal yang negatif yang kita lakukan gitu. Atau kegagalan kita dalam hidup dengan ke situ gitu ya. Betul banget. Apalagi sampai bilang kalau ada yang berhasil ya iyalah wajar orang tuanya begini gitu kan. Itu yang That's a very good point. Dan menurut aku itu bisa mudah-mudahan bisa jadi salah satu kesimpulan besar nih dalam obrolan kita ini Mbak ya. So jika seandainya Elon dan Steve itu adalah kliennya Mbak Anna. Berat nih. So imagine I am Elon Musk. Iya. Kliennya Mas Indra berat, apalagi Elon Musk sama Steve Jobs ya. Imagine, bayangin saya ini Elon Musk gitu Mbak ya. Dan saya lagi curhat nih ke Mbak tentang, aduh aku tuh udah stres 120 jam kerja, aku merasa nggak bahagia gini. Tapi aku tetap pengen berinovasi, aku tetap pengen bawa humanity ke Mars. Which is bagi saya itu bagus ya. Ya ini aku keluar dari peran si Elon. Menurut aku tuh, jadi kita bermimpi besar dan sebenarnya itu tuh bagus karena itu akan membawa peradaban manusia moving forward gitu ya. Tapi as a human being, sekarang aku balik lagi jadi Elon. Sebagai manusia, aku ingin melakukan itu semuanya. Aku ingin bawa humanity, kemanusiaan ke Mars. Tapi di saat yang sama aku bisa menikmati kebahagiaan juga dalam proses menjalankan itu. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Aku akan membawa Elon Musk dan Steve Jobs ini pada level awareness yang lebih baik lagi tentang dirinya. Jadi gini Mas, kita itu kalau punya sesuatu yang sifatnya traumatik atau sesuatu yang sifatnya tidak nyaman di dalam masa lalu kita, seperti keteladanan, kan kita bicara tadi missingnya itu adalah di keteladanan gitu ya. Itu ada di dalam area subconscious ya Mas, kita nggak sadar gitu. Dan bisa jadi ketika dia tidak sadar dia akan menyalahkan atau mungkin dia tidak menganggap itu atau mengabaikannya, menolaknya. Sehingga akhirnya pada saat dia mencari kebahagiaan, kayak orang lagi jatuh, terombang-ambing, kalau dia punya keteladanan, dia kayak punya pegangan gitu kan. Nah, apa yang mau aku lakukan? Yang aku lakukan adalah meminta mereka untuk mengartikulasikan dulu bagaimana mereka memahami diri mereka seutuhnya. Dengan cara-cara psikolog ya, bisa dengan gambar, bisa dengan cerita, bisa dengan alat tes, bisa dengan interview mendalam, di mana biasanya pada saat itu subconscious itu akan masuk ke dalam conscious, kesadaran dia bahwa dia menyadari bahwa ini loh yang hilang dari diriku, sehingga aku tidak bahagia. Oke, selama ini ternyata aku deny, makanya aku pengen ke Mars nih sampai jual semuanya. Aku deny bahwa aku tidak butuh perempuan di dalam hidupku, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya dia terkungkung di dalam kekecewaan dia yang dia nggak sadari. Jadi kalau aku sebagai psikolog mereka, nggak tahu bisa apa enggak, tapi aku akan berusaha untuk meningkatkan awareness-nya, sehingga dia harus meregulasi itu. Gitu.
Kalau dia nggak aware, dia nggak bisa regulate kekecewaan dia loh, Mas. Akhirnya dia bisa empati. Sehingga ketika dia empati, Mars-nya nanti itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh dunia, dan dia akan lebih fulfill terhadap pencapaian inovasi dia, gitu. Itu yang aku rasa akan aku lakukan. Untuk dia terima dulu kekecewaan dia, supaya ketika dia terima dengan baik, baru dia bisa eksperimen terhadap sesuatu yang mau dia cari di dalam ide dan inovasinya. Gitu. Wow. Jadi meaningful kan? Ya, jadi manusia seutuhnya itu ke situ ya. Kebanyakan dari kita tuh bolong-bolong itu, maka butuh kayak Mbak Ana ini untuk bantu menemukan aku bolongnya di mana sih, karena kita nggak sadar. Itu kan nggak mudah, Mas. Pokoknya ada sesuatu nih missing, tapi aku nggak tahu apa. Dan seringkali ada jadi denial. Kerjaan itu cara dia untuk coping dengan itu, menutupi bolongnya itu. Yang itu nggak akan pernah bisa ketutup ya, karena beda gitu yang dibutuhkan. Ya. Parahnya lagi kalau dia nggak sadar dan dia tidak bahagia, menyalahkan situasi dan berhenti berinovasi, kan sayang. Gitu. Itu yang selama ini aku kalau mendampingi ada beberapa inovator tuh terjebaknya pada kekecewaan terhadap dirinya sendiri yang dia nggak sadari. Itu yang bahaya, Mas. Jadi memang kita harus merangkul itu semuanya, bukan untuk dibuang, karena somehow kita butuh kekecewaan untuk bisa merasa bahagia kan. Ini quote yang bagus ini. Butuh kekecewaan untuk merasa bahagia. Dia nggak habis diputusin pacar nih, siapa tadi ya? Itu nggak apa-apa, itu cara untuk jadi bahagia, bro. Iya, jadi kadang memang ya bertumbuh butuh hilang dulu, ya kan Mas gitu. Jadi ya itulah yang harus kita integrasikan sih dalam setiap aspek kehidupan. Aku ngomongnya gampang ya, prakteknya memang nggak semudah itu. Insya Allah. Kita harus buat episode berikutnya nih, Mbak. Karena masih banyak pengen dibahas. Pengen banget diskusi. Saya banyak belajar sore hari ini, Mbak Ana. Thank you so much. Mudah-mudahan teman-teman, aku yakin sih teman-teman banyak banget nih di kepala yang muncul ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita ulas lagi. Siap. Saya nggak akan menyimpulkan, teman-teman simpulin sendiri aja ya. Waduh, makasih banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.